Ya, selamat pagi. Kali ini akan saya meneruskan project yang kemarin, itu kit development Paulmon basic 89C52, dan kitnya seperti ini. Ini dibuat skematiknya oleh Win Sirikot nih. Sorry, ini dia 2002. Jadi nah, ini kenapa tidak bisa kecil? Kita lihat. Jadi ini microcontrollernya. Microcontrollernya 89C52. Sebentar nih, kurang besar. 150. Depan microcontrollernya ini, kemudian ada NAND gate ini untuk mengeksekusi data yang ada di memori dia sebagai program yang tersimpan di 62C256, dan ada PPI. Kemudian ini ada EEPROM 24C256 ya, sama kapasitasnya dengan RAM ini sebagai backup. Jadi program yang ada di memori dia simpan di sini, atau sebaliknya yang ada di sini di copy ke memori kemudian dieksekusi. Ini komunikasinya adalah serial, baud rate-nya 9600 ya. Sudah yang kemarin saya bilang 9200 itu maaf, salah. Jadi sebetulnya 9600 itu saya salah pengucapan. Dan ini dokumennya sendiri. Sebentar, saya lihat di ini dokumennya, ada referensi manualnya. Jadi kit aslinya seperti ini, cuma yang saya punya saya develop sendiri dengan polos ya, fiber through hole PCB-nya. Ini kalau yang kit ini bikinan Wisit Sirikot, dia dari Bangkok di tahun 2002. Nah, ini adalah manualnya. Sebetulnya ini sangat membantu dokumen ini. Langsung saja saya mulai dari ini. Jadi di sini saya riset dulu dari awal. Nah, jadi ini saya pergunakan serial dari Arduino ya, tapi sebetulnya apapun bisa, terutama yang bisa kirim file ya. Di Arduino ini tidak ada feature untuk mengirim atau menerima file, dia hanya betul-betul dari keyboard saja. Karena di sini kalau kita tekan tanda tanya, nah, jadi di sini fungsinya misalnya mlist program, run program, R, download, upload. Nah, ini jadi gunanya untuk mengirim dan menerima file bentuk hexa, dikirim ke kit atau ditarik dan disimpan ya. Yang lain ini hanya untuk lompat ke memori tertentu. Dan ini untuk single list zap, ini untuk EEPROM yang 24C256 itu. Kalau kita lihat, kita masuk ke misalnya ke zap ya, ke Z. Nah, itu. Jadi kalau shift ini, kalau kita tekan 1, shift yang ada di memori kita simpan ke EEPROM.
Sedangkan yang load ini kalau kita kebalikannya, dari EEPROM di copy ke RAM. Kalau kita mau coba bisa saja ini yang 3 ini yang load. Yang load bisa saja. Nah, itu kan loading. Karena programnya tidak ada, jadi ya dia seperti hang. Kita reset lagi. Kita kalau ulang dari yang dump ini, kita masuk ke zap lagi. Dump itu apa? Dump itu, nah ini kita bisa melihat yang di alamat 000 itu. Nah, itu ini adalah dump yang ada di EEPROM ya, yang ada di EEPROM. Kalau kita mau keluar, tekan Q, kemudian kita lihat di alamat ini ada apa aja. Itu kan ada program, atau kita tekan H untuk melihat heksanya. Nah, itu kalau kita coba tekan reset, sorry, saya matikan dulu power biar dia ada file memorinya akan random. Nah, itu kalau kita lihat list ya, tapi ini kan tidak beraturan karena ini setelah dimatikan dihidupkan jadi ngaco. Kita hapus dulu, kita lihat di sini, kita hapus clear memory C, alamatnya 8000 sampai FFFF. Ini alamat si RAM 62C256 ya. Kalau kita n new alamat ke 8000 list, nah maka kosong ya. Kita akan mulai di alamat 8100 saja ya. Kita n 8100. Nah, di sini kita coba memasukkan eksekusi program ini. Jadi kita lihat di sini dengan, nah ini editing external RAM. Kita tekan addressnya di 8100. Nah, angkanya apa? Ini adalah assemblernya move A, pagar 8 itu 7408. Jadi kita masukkan 74, kemudian berikutnya 08, berikutnya lagi 95 itu adalah ini move sub A, B. Jadi 9 A sub A, B itu di sini adalah 95 F0. 95 F0. Kemudian alamat berikutnya adalah FF. Ini kita lihat, jangan lihat angka ini ya, ini alamat di program lain, jadi hanya kode ini yang kita perlukan. Jadi ini adalah alamat yang di memori kita yang harus diperhatikan. Kemudian FF. Nah, kalau kita sudah, kita reset lagi. Kemudian new location di 8100 list. Nah, itu kan. Jadi 7408 ini adalah ini move A, 8 move A, ya ini 8 pagar 08 ini adalah angka ya, data. 95F0 ada sub A, B, dan FF move R7, A. Sekarang kita masuk ke, kita lihat lagi, masuk ke single step S. Nah, S itu lokasinya di 8100. Nah, ini jangan dulu kita lihat ini ya, nanti setelah ini baru dia akan mengalami perubahannya. Nah, itu
Jadi move A,8, move A,8 dia artinya kan akumulator, register akumulator diisi dengan 8. Nah, ini adalah register akumulatornya 8. Sedangkan yang lainnya tetap ini stack pointer, ini addressnya ya 8100. Kemudian berikutnya, nah, setelah mengeksekusi program ini, sub A, B, artinya A dikurangi B, karena di sini B-nya 0, A-nya 8 ya, dia masih tetap 8 ya, 8 dikurangi 0 tetap 8. Dan berikutnya lagi, move R7, A, artinya register 7 di copy dari A. Kita lihat, nah ini kan R7 8, A-nya 8, jadi register A isinya dipindah, di copy ke R7. Nah, seperti itu. Kalau setelah ini, ya ini karena no operation ya kosong terus. Tuh. Nah, bagaimana kalau kita mengeksekusi program ini? Kita lihat di sini. Nah, kita keluar dulu, quit. Bagaimana kita pindah ke alamat tertentu. Jadi kalau kita jump ke ini, atau sebetulnya kita bisa juga run, cuman kalau run dia biasanya di 8000 ya, karena kita di sini, jadi kita langsung aja jump ke alamat ini. Kita lihat, jump ke alamat tertentu, J, alamatnya 8100. Nah, itu kan running program, cuma karena sedikit dia akan balik lagi ke alamat yang awal. Sebetulnya di alamat 000 ya, karena ini kan operating sistemnya dia langsung ke angka 8000, ke alamat 8000. Kalau kita lihat di alamat yang terakhir itu bagaimana, kita lihat ke new, alamatnya di F0 misalnya, kita lihat list. Nah, itu kan kalau kita sudah di alamat FFF, kita lompat ke 0 lagi, jadi seperti awal lagi. Ini adalah program yang ada di flashnya 89S52 ya. Ini adalah programnya seperti ini, jadi dia otomatis akan lompat ke alamat 8000 ya, karena ini kan sudah di set sedemikian rupa. Jadi sama dengan kita eksekusi. Coba kalau kita tekan run, ini bukan ini ya, jadi memang jam ke alamat ya, taruhlah ke alamat 8000. Kita lihat juga sama nih, mengeksekusi juga tuh ya. Ini jadinya seperti ini karena programnya hanya sedikit ya, jadi dia terjebak di kayak seperti hang nih. Kita harus reset lagi. Nah, jadi ini sangat baik ya untuk pembelajaran. Jadi kita bisa tahu ada registernya bagaimana, bisa ini kan bisa lihat registernya ini untuk belajar assembler atau memperdalam microcontroller atau microprosesor ya. Jadi tidak seperti yang sekarang yang ada di Arduino atau Raspberry, itu kan dia sudah bahasa tinggi, bahasa C. Kalau ini betul-betul bahasa mesin, jadi yang kita masukkan juga kode-kode. Jadi dari sini kan bahasa mesin atau assemblernya move A,08 itu berapa sih heksadesimalnya ya, ini kodenya itu 7408. Jadi betul-betul kita sangat dasar sekali di bahasa mesinnya. Jadi ini untuk pembelajaran sangat baik sekali ya. Untuk anak siswa SMK atau kuliah tingkat dasar juga, untuk pengenalan mikroprosesor itu bagaimana sih prosesnya.
dia registernya bagaimana, akumulatornya, data pointer, stack pointer, kemudian seperti instruksi register IR-nya di sini tidak dicantumkan sih. Kalau coba kita lihat, ada spesial register, ini R, kita tekan R. Nah itu, jadi kan ada PSW, interrupt enable, interrupt priority, ini kalau nggak salah. Ada timer mode, timer counter, serial counter, timer 0, timer 1. Nah ini hal-hal seperti ini yang bisa dipelajari di sini. Jadi memang kalau misalnya kita bisa ngubah juga langsung alamat akumulatornya. Kalau kita lihat di sini, step step itu apa ya? Ini kan registernya. Lihat kita juga bisa lihat hexa yang ada di internal RAM. Nah seperti ini ya. Internal RAM ini adalah data yang ada di RAM-nya ya. Ada register juga ada di sini. Kalau kita pelajari tentang mapping di memori, kemudian kita lihat lagi, ini kan registernya ya. Kalau kita, ini kan akumulator, kalau kita coba rubah akumulator itu, ini cek akumulator value, kita tekan A, misalnya akumulatornya kita ganti 22. Apa yang terjadi? Nah ini kan akumulatornya jadi 22. Tadi kan kita bisa rubah di sini. Jadi kalau kita masuk ke single step itu bisa dirubah akumulatornya di set ke berapa. Dan ini untuk lihat nama-namanya. Nah itu kan. Nah ini register akumulatornya bisa diganti 22. Kita bisa coba ganti lagi. A nya kita ganti 56. Nah itu kan akumulatornya bisa set di nilai tertentu ya. Ini secara manual, jadi walaupun dia no operation statusnya, tapi kita bisa dipaksa diganti akumulatornya ini dengan nilai tertentu ya. Kita lihat sudah berapa menit ya, sudah hampir 20 menit. Jadi itu pembelajaran untuk microcontroller. Kalau mau ini saya jual kitnya, tapi hanya sisa satu ya. Sebetulnya ada 2, yang satu belum ketemu. Jadi ini dulu ini saya buat di tahun 2007. Jadi saya tertarik dengan kit ini. Jadi saya waktu itu belum ada Raspberry, belum ada Arduino. Jadi MCS51 itu sangat apa ya, waktu itu ya populer lah di kalangan di elektronik ya, di mahasiswa di kampus gitu. Jadi ya itu dulu dari saya, sekian, dan akan saya lanjutkan dengan project-project berikutnya ya. Terima kasih.